Ibu Ayu boleh dong spill sedikit nih ya, kalau kita boleh tahu apa sih tantangannya untuk memberikan pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada ASN di BPSDN Hukum? Ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang tantangan gitu ya, apalagi kita materinya Pancasila gitu ya, kayaknya apalagi sih ini gitu. Kalau mungkin kita dulu mendapatkan pelajaran itu, tapi anak-anak sekarang mungkin SD, SMP, SMA mungkin sudah mulai sedikit mulai sekarang sedikit sekali sudah mulai dapat. Tapi paling lagi. tidak kita harus bisa melihat juga, kita harus bisa menyesuaikan dengan era mereka gitu ya. Tantangannya pastinya globalisasi gitu. Globalisasi konten-konten dari luar yang terlalu deras masuk dalam gadgetnya anak-anak ini yang harus kita mungkin kita sikapi gitu ya. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Nah, ini perlu satu metode khusus sebenarnya untuk bagaimana mereka bisa juga menikmati konten-konten yang isinya materinya Pancasila, Pak. Kita harus mulai ke sana nih, Pak ya. Harus sering kita membuat konten-konten yang ternyata itu Pancasila gitu ya, yang bisa kita kaitkan dengan kegiatan mereka sehari-hari lah seperti itu. Jadi memang kita harus optimis ya dengan Gen Z sekarang ini ya. Kita nggak boleh patah arang, harus terus mencoba berbagai model yang agar bisa benar-benar materi ini bisa terserap kepada mereka. Seperti saya masukkan aplikasi Kahoot ya. Pada saat mereka mengikuti materi kita berikan materi khusus, tapi ternyata mereka belum paham apa ya Pancasila gitu ya. Tapi begitu kita menggunakan Kahoot ya sebagai model mereka ya, media yang relate dengan mereka, sama mereka, rebutan mereka pakai handphone, ikut masuk ke dalam scan, udah rebutan masuk, dan mereka begitu pretestnya mereka gagal, mereka semangat nih dengerin ceramahnya gitu ya. Materinya apa sih? Penasaran ya Bu ya. Begitu kita berikan materi selama kurang lebih 1-2 jam dan post testnya ternyata hasilnya luar biasa. Nah, itu. Jadi itu metode yang memang harus tepat dengan era mereka gitu ya. Mereka suka menggunakan gadget, padahal kita harus masuk nih dengan gadget. Nah, itu yang harus terus kita kembangkan. Sebagai lembaga pendidikan, BPSDM Hukum arahnya akan ke sana. Jadi tidak lagi konvensional, walaupun tetap ada ya. Karena kalau pelatihan kepemimpinan tetap harus klasikal. Tapi kalau untuk mereka kelihatannya kita harus mulai mengembangkan metode-metode digital lainnya agar bisa lebih cepat masuk, dan itu sedikit mengantisipasi tantangan global yang terus deras masuk ke Indonesia ya di dalam gadget. Untuk mendukung program yang sudah dijalankan oleh BPSDM Hukum ini, Pak Prakoso, apalagi bekal yang harus diberikan kepada ASN supaya ini mereka tetap bisa bertahan di tengah kritikan publik dan juga banyaknya hal-hal yang negatif begitu. Ya, ini memang ASN itu yang membedakan masyarakat umum dengan ASN. ASN itu warga negara Indonesia yang oleh karena SK atau keputusan Anda diangkat sebagai ASN. Pasti di situ ada kode etik, pasti di situ ada hak dan kewajiban. Salah satunya ASN itu selain sebagai pelayan publik, ASN adalah agen pemersatu bangsa. Anda mempersatukan bangsa ini. Bangsa mana? Bangsa Indonesia. Negara mana? Negara Indonesia. Wilayahnya apa? Dari Sabang sampai Merauke, Miangas dari Purworejo. Itu harus menyatu terus. Aparatur sipil negara yang wajib berkarakter Pancasila ini, karena Anda dibedakan dengan warga negara lain nih, aparatur sipil negara ini. Nah, berkarakter Pancasila itu lakukanlah dengan pertama kali aksi nyata, gitu. Aksi nyata dalam berpancasila. Pengalaman nyata di Arshop diterima dari lingkungan sekitar, terus disimplifikasi atau disintesakan. Setelah itu dikuatkan atau disimpulkan, selanjutnya dilakukan aksi nyata dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam menentukan kebijakan. Manakala aparatur sipil negara berkedudukan tertentu dalam melakukan atau dapat mengeluarkan kebijakan, ingat dalam kebijakan itu ada filosofinya loh, filosofi atau batu uji kebijakan yang akan dikeluarkan aparatur sipil negara, yaitu dasarnya itu Pancasila. Sumber daripada sumber hukum yaitu Pancasila. Nah, inilah yang harus diresapi oleh aparatur sipil negara. ASN yang era digital pahami Pancasila supaya jauh lebih baik lagi untuk melayani publik begitu ya. Ya, itulah yang menyatukan kita loh ya. Yang menyatukan kita yang berbeda-beda ini. Manakala kita berpandangan berbeda,
yang bisa menyatukan kita ya nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita harus berkemanusiaan. Gitu. Nah, itu juga merupakan warisan leluhur kita yang sudah berjuang begitu kan. Kita tinggal menikmati saja nih apa yang sudah disusun begitu. Yang pertama melaksanakan kebijakan publik gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN di pasal 11 itu berbunyi bahwa kita harus melaksanakan kebijakan publik. Nah, semua yang ada termasuk ideologi Pancasila itu kebijakan kan gitu ya. Istilahnya itu dasar negara loh. Way of life-nya kita. Jadi kita harus ikut mau tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah silahkan keluar kan gitu. Sebenarnya ada satu yang mengikat mereka sebelum nanti mereka sudah melaksanakan kebijakan publik, mereka itu dengan dasar itu mereka akan melaksanakan pelayanan publik yang lebih maksimal. Akhirnya nanti untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Jadi luar biasa. Karena judulnya sudah ASN ya, aparatur sipil negara nih, ada nama negara nih yang melekat aturan mainnya yang harus dia. Dan satu lagi, negara kita luas loh. Negara kita luas banget. Negara kita ini 5 juta kilometer persegi. 3 jutanya laut, 2 jutanya darat. Disatukan oleh deklarasi Juanda, laut tidak memisahkan kita, menyatukan kita. Lah di situ itu ada Pancasila loh, yang menjadi satunya itu. Tangible-nya memang tanah air, tapi intangible-nya, nilai-nilainya di situ udah Pancasila. Baik. Kalau kita bahas lagi isu-isu yang berkembang di media sosial teman-teman semuanya adalah bagaimana publik menanyakan integritas dari ASN Ibu. Nah, dari BPSDM Hukum sendiri apakah ada program gitu yang bagaimana membekali ASN supaya berintegritas? Iya. Baik, kalau dari sisi ASN kita bicara tentang ASN ya, khususnya mungkin di Kementerian Hukum, kita punya nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, khususnya Menpan RB dari Undang-Undang 20 2023 di pasal 3 dan 4-nya diturunkan menjadi surat edaran dari Menpan RB tentang nilai-nilai berakhlak. Itu sebenarnya sudah menjadi kunci ya. Selain berakhlak, kami di Kementerian Hukum juga punya nilai-nilai tersendiri, yaitu pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Termasuk kita kaitkan dengan berakhlak. Sebenarnya itu sudah nilai-nilai yang memang menuntut kita akhirnya kita harus berintegritas, mau tidak mau, suka tidak suka, karena nilai-nilai itu yang harus kita terapkan. Nah, kalau kita terus menggelorakan itu di setiap harinya, kita berharap sih sebenarnya kaitannya ya itulah Pancasila gitu ya. Betul. Nilai pasti berakhlak itulah Pancasila gitu. Jadi sebenarnya karakter Pancasila itu akan menempel pada setiap ASN kalau kita sudah melaksanakan nilai-nilai yang sudah dicanangkan. Sebenarnya semudah itu, tapi memang susah untuk dilaksanakan kalau kita tidak ada komitmen bersama. Makanya pada setiap Senin pagi kita apel bersama, terus kita gaungkan ya. Lalu setiap jam 10 pagi mendengarkan Pancasila, teks Pancasila dan Indonesia Raya itu harus kita laksanakan. Karena dengan terus menerus kita gaungkan, insya Allah ya kita berharap, kita optimis ya ke depannya Indonesia Emas itu bukan hal yang mustahil kita capai gitu ya. Itu. Tadi kita sudah bicara banyak soal bagaimana manfaat dari Pancasila ini untuk ASN. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran apa jadinya kalau misalnya ASN tuh jauh dari Pancasila, dampak negatifnya apa begitu Pak? Boleh Pak Prakoso? Ya, ini dulu kita kan harus berdialog dengan zaman dulu. Itulah kita. Kita ini harus berdialog terus nih, literasi dengan dulu. Waktu era awal sebelum Indonesia merdeka itu mengapa kita nggak merdeka? Karena kita dipecah belah tuh dengan politik divide et impera. Jadi kita bergolongan-golongan, berkerajaan-kerajaan, bersuku-suku, dipecah belah lah oleh kolonial Belanda waktu itu. Nah, apakah kita juga mau dipecah belah lagi, terpolarisasi lagi di era digital ini? Karena pemecah belah itu kan punya ada misi untuk penguasaan. Nah, inilah ASN sebagai pemersatu bangsa, kita tolak itu, kita tangkal itu dengan konten-konten yang positif, bahwa persatuan itu memang harga Indonesia ini. Nah, ini harus kita kuatkan terus. Dan aparatur sipil negara ada di situ loh. Nah, inilah yang harus kita kuatkan, Mbak. Berarti ASN ini pahlawan zaman now ya, Bu? Ya, betul. Betul. Ini sebenarnya harus kita tekankan kepada mereka ya, supaya mereka ada rasa kalau gue ini pahlawan loh. Iya, gitu. memang betul. Memang menjadi PR kita bersama sebenarnya ya.
Tinggal bagaimana kita punya komitmen bersama dengan para ASN yang khususnya di Kementerian Hukum ya. Karena ternyata di BPSDM Hukum ini tidak hanya menangani pengembangan sumber daya di Kementerian Hukum saja seperti saya bilang tadi. Di luar pun seperti kementerian lembaga yang ada di bidang hukum itu menjadi domainnya menjadi tugasnya BPSDM untuk memberikan pembinaan. Termasuk non ASN sebenarnya yang ada di bidang hukum, notaris, paralegal, lalu juga OBH. Itu kan berada di bidang hukum. Berarti memang kalau kita mau merambah sampai keluar, kita beresin dulu deh di dalam, gitu ya. Sampai ormas mungkin Bu ya? Iya, seperti itu. Kalau memang bergerak di bidang hukum ya, karena kontennya kan di bidang hukum gitu ya kita. Nah ini berarti kita harus bereskan dulu nih yang ada di Kementerian Hukum, bagaimana kita bisa benar-benar melaksanakan nilai-nilai pasti berakhlaknya Kementerian Hukum, juga pemerintah termasuk itulah. Karakter Pancasila yang akan keluar nanti hasilnya, outcome-nya itu adalah karakter Pancasila. Tadi Bu Ayu sudah singgung juga soal bagaimana nanti kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 begitu, dan pastinya nanti sekarang saja juga sudah digitalisasi sekali ya Bu ya, apalagi nanti di tahun 2045 kita berhadapan dengan globalisasi yang luar biasa. Nah ini ASN untuk mempersiapkan itu seperti apa? Pembekalan khusus apa yang diperlukan atau kemampuan khusus apa supaya ASN ini bisa bertahan bersaing di tengah globalisasi di tahun 2045. Iya. Jadi kalau di kami itu selain tugasnya untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kami juga melaksanakan beberapa fungsi ya. Jadi sebelum kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, kita akan melaksanakan uji kompetensi dulu. Sejauh mana potensi mereka, ya, di mana letaknya potensi mereka. Nah itu yang akan kita coba arahkan. Berarti mereka membutuhkan pelatihannya sesuai dengan kekurangan potensi itu. Ya, jadi kita berharap dengan kita memberikan pelatihan yang sesuai dengan potensi mereka, menempatkan mereka dengan jabatan yang sesuai dengan potensi mereka. Kita berharap mereka benar-benar menjadi seorang ASN yang profesional. Ya, kalau kita bicara tentang profesional itu berarti sudah melingkupi semuanya gitu ya, termasuk integritas ada di dalamnya. Nah, kita berharap semuanya arahnya akan ke sana gitu ya. Jadi memang kita perlu satu kebersamaan sih sebenarnya, komitmen yang panjang untuk melaksanakan itu secara bersama-sama. Makanya kita sebagai pimpinan juga harus mau turun ke bawah, melihat perkembangannya seperti apa, di bawah kendala-kendala seperti apa. Nah ini yang harus kita petakan ya. Makanya kami juga punya peta jalan untuk pelatihan dan pendidikan yang ada di BPSDM Hukum. Dengan arah itu kita bisa mulai melaksanakan proses bisnisnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sampai nanti kita melahirkan ASN-ASN yang memang berkarakter Pancasila untuk mengisi Indonesia Emas di tahun 2045. Tidak hanya kita mengimplementasikan tentang Pancasila ya Pak ya, tapi juga harus punya hati juga begitu. Betul. Nah, seperti apa supaya ASN ini tetap punya hati humanis? Era digital itu cepat, ringkas, efisien, tapi juga sunyi loh. Nah, karena ya memang kita tidak berhubungan langsung dengan manusia, kita berhubungan langsung dengan mesin kan. Lah di mana letak-letak humanity daripada ASN itu diimplementasikan ke gimmick-gimmick dalam memasukkan pelayanannya. Di situ juga harus ada lambang-lambang ketawa dan sebagainya. Jadi kita datangkan itu sehingga mesin itu sebagai instrumen saja, tapi humanity ASN tetap. Ingat, nanti di era Indonesia Emas harus kita capai, kita perjuangkan. ASN itu tidak hanya sebagai saya dapat sebagai ASN, tapi saya mampu menjadi ASN. Kata-kata mampu ini, jadi ASN itu sebagai leverage, pengungkit untuk peradaban Indonesia yang lebih maju. Di situ ada karakter Pancasila. ASN tidak hanya sekedar tapi ASN mampu, enable, mampu sebagai pengungkit, leverage dalam era Indonesia Emas. Baik. Kita perjuangkan bersama. Tapi tetap humanity. Tidak dingin gitu. Punya hati di digital itu. Ibu Ayu boleh berikan harapan mungkin atau mungkin titipan pesan kepada seluruh ASN yang menonton kita hari ini. Jadi jangan lelah, harus terus belajar dan lihat sekeliling Anda seperti apa, dan memang nilai-nilai pasti berakhlak yang berdasarkan Pancasila itu yang akan meningkatkan kompetensi kita agar kita nanti lahir sebagai ASN yang berkarakter Pancasila, agar kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara dan bangsa, khususnya mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Baik, boleh silakan Pak Profesor. Ya, kita kan
aparatur sipil negara kalau mau berjalan atau berlari kencang, larilah sendiri. Mau kencang, tapi kalau mau lari panjang, Indonesia emas, Indonesia raya, Indonesia abadi, lari panjang nih negara kita. Aparatur sipil negara juga berlari panjang. Kalau mau lari panjang, larilah bersama-sama. Saling menguatkan, gotong royong antar ASN. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Kita jadi banyak belajar ya teman-teman tentang Pancasila lebih jauh begitu. Tidak hanya bermanfaat untuk ASN, tapi juga teman-teman yang dimanapun berada menyaksikan podcast hari ini. Kita harap dari podcast hari ini dapat menyalakan harapan bahwa ASN kita bisa menjadi contoh Bu ya untuk pelayan publik yang berintegritas, profesional dan juga humanis. Gitu. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, bagaimana kita merubah nomenklatur kampus pengayoman di BPSDM Hukum menjadi kampus pengayoman Pancasila. Memang belum genap setahun gitu ya. Makanya ini saya berikan laporan bagaimana program kita dalam menginternalisasikan Pancasila yang ada di BPSDM Hukum, kampus pengayoman Pancasila. Jadi judulnya laporan jelang 1 tahun kampus pengayoman Pancasila BPSDM Hukum Kementerian Hukum ya. Dalam mewujudkan mendukung Astacita ke-1 Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya serahkan kepada Bapak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan juga. Ya, terima kasih Bu Ayu. Wah, inilah yang membanggakan kita bersama. Bisa jadi inspirasi ya. Inspirasi. Pada lembaga lain juga membuat seperti Ibu. Terima kasih. Ini satu untuk Mbak April juga. Terima kasih. Akan jadi bekal saya untuk lebih banyak belajar tentang Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton podcast hari ini. Nantikan episode selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.